Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, ikhwan ataupun akhwat di belakang, juga para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM. Untuk sementara karena ini perdana, baru Radio Roja Bandung yang ikut merelay siaran kajian ini. Tapi beberapa radio lain insyaallah nanti menyusul gabung dalam kajian kita ini. Pengajian ini sebenarnya sebagai tindak lanjut dari pengajian dengan tema yang sama di masjid lain, juga hari Senin cuma sore. Karena ada satu dan lain hal terpaksa dihentikan. Tapi permintaan dari jamaah untuk melanjutkan pembahasan tentang kematian ini begitu bergelombang, begitu banyak, baik yang berbicara secara langsung kepada saya, kepada Radio Roja ataupun yang lain-lain. Juga muncul inisiatif dari beberapa orang ikhwan untuk mencarikan tempat. Alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang jauh lebih bagus, lebih strategis, lebih luas, yaitu di Pusdai ini. Wa jazahumullahu khairal jaza kepada siapapun pihak yang berupaya untuk menyediakan tempat ini, termasuk pengurus dari Pusdai Jawa Barat ini. Sekedar mengingatkan bahwa bahasan tentang kematian ini sudah 4 kali atau 3 kali ya, 4 kali dibahas, dan banyak poin yang sudah kita terangkan. Pertama, kita sudah menjelaskan ta'rif atau definisi dari kematian, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kita juga sudah menjelaskan beberapa kejadian gaib, kejadian misterius yang akan teralami oleh orang-orang yang akan mati, seperti kehadiran setan di akhir kematian manusia, juga kehadiran para malaikat dan hal-hal lain. Bahkan materi ini menjadi bahasan khusus kira-kira beberapa pekan yang lalu di Banjarmasin, yang juga disiarkan secara live oleh Roja dan TV dan Radio Roja Cilengsi dengan judul Misteri Tamu Terakhir. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang sakaratul maut. Kita sekarang masuki penjelasan yang berikutnya, yaitu proses terjadinya kematian. Jadi kita tidak mengulang materi kematian ini dari awal ya. Karena apa? Karena sudah terbahas di awal pertemuan kita, dan ikhwan serta akhwat yang mengikuti kajian sekarang di sini pun tidak berbeda dengan kajian yang sudah kita terangkan di masjid yang lain tersebut. Ada sebuah hadis yang cukup panjang
yang menerangkan tentang proses kematian seseorang, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Sejak mulai nyawa itu dicabut, kemana ruh itu pergi, sampai ruh itu masuk kembali ke jasad orang tersebut di alam kubur, dan apa yang akan teralami selanjutnya di alam kubur tersebut. Hadis yang menerangkan ini diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Al-Barra, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus jenazah bangsa Ansar. Ketika kami tiba di kuburan dan jenazah itu sudah beres dikuburkan, duduklah Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menghadap kiblat. Yang sudah pasti duduknya tidak menduduki kuburan, karena terlarang. Dilarang kita menduduki kuburan, menginjak dan melangkahinya. Pasti duduknya di tempat-tempat yang tidak ada kuburannya. Kami pun duduk di sekitar beliau, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Ini peribahasa dalam bahasa Arab yang menunjukkan mereka saat itu tertunduk, tidak menengadah dan tidak menggerak-gerakkan kepalanya, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, agar burung itu tidak terbang kembali, karena bergoyang sedikit burung itu akan terbang kembali. Maka diam sambil menundukkan kepalanya ke bawah. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada peribahasa yang maknanya seperti itu ya, yang saya tahu. Mungkin ada tapi saya belum tahu, atau mungkin tidak ada. Kalau dalam bahasa Sunda ada, siga buek menang mabuk. Buek itu burung hantu. Mabuk itu bukan mabok, tapi digebuk. Kayaknya burung hantu habis digebuk gitu, kayaknya ya. Jadi peribahasa siga buek menang mabuk. Orang Arab menyatakan ka'anna ala ru'usina at-thair, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Di tangan Nabi SAW saat itu tergenggam satu ranting pohon. Beliau menancap-nancapkan ranting pohon itu ke atas tanah. Beliau menengadahkan kepalanya ke langit lalu menunduk ke bawah. Beliau melakukan itu 3 kali. Lalu setelah itu beliau katakan, Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ini beliau lakukan 2 atau 3 kali. Lalu beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Dan dipastikan Nabi berdoa demikian dengan penghayatan. Siapa yang mengerti bahasa Arab, pasti dia akan mengetahui kalau seseorang berdoa dengan mengawali doanya dengan ucapan Allahumma, maka dia pasti menghayati doa yang diucapkan, yang diawali oleh Allahumma tadi. Karena begitulah konsekuensi orang yang mengatakan Allahumma, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi ya Allah. Karena memang Allahumma berasal dari kata ya Allah. Lalu huruf ya-nya dipindah ke belakang dan berubah menjadi mim, jadi aja Allahumma. Dan ini ada maksud, dipindahkannya huruf ya yang harusnya di depan dipindah ke belakang untuk menjadikan lafaz Allah sebagai yang pertama kali disebut. Dan mendahulukan lafaz Allah dalam kalimat ini
Pertama, li ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Saking agungnya Allah, maka lafaz Allah didahulukan penyebutannya. Ya-nya yang harusnya di depan ditendang ke belakang, menunjukkan agungnya Allah dalam keyakinan si orang yang mengatakan itu, dan diprioritaskan, diagungkan dan diprioritaskan. Adapun digantinya iya dengan mim, maknanya lil jam'i. Jam'i maknanya ada dua. Yang pertama adalah banyak orang. Ini mewakili banyak orang, walaupun orang itu sendirian ketika mengatakan Allahumma, tapi adanya huruf mim dengan makna jamak di sana menunjukkan dia mewakili banyak orang. Kedua, lil jam'i di sana memadukan fokus, konsentrasi pemikiran dan penghayatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam perkataan Allahumma terkandung pengagungan kepada Allah, terkandung sikap mementingkan dan memprioritaskan atau menomorsatukan Allah, dan terkandung sikap fokus, konsentrasi, memadukan seluruh perhatian dan pikiran hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makna yang terkandung dalam Allahumma. Makanya ketika seorang mengatakan Allahumma, tidak sekedar menghayati makna ya Allah, tapi di dalamnya ada pengagungan kepada Allah. Ada sikap memprioritaskan, mementingkan Allah. Ada sikap penghayatan yang mendalam kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. 3 kali beliau menyatakan begitu. Setelah itu lalu Nabi SAW bersabda, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bayadul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, bila dia sudah berada di penghujung dari kehidupannya di dunia, menjelang kepergiannya ke akhirat, alias mau mati, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu putih, wajah malaikat yang turun itu putih. Karena yang akan mati siapa? Orang mukmin. Seolah-olah wajah mereka itu matahari, cerah, sumringah, menunjukkan sikap yang ramah. Dan ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah. Mereka membawa kafan dari surga dan aroma wewangian dari surga, parfum dari surga, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam kelompok orang yang ketika mati disambutnya oleh para malaikat yang seperti ini. Hatta yajlisu minhu muddal basar, sampai-sampai mereka itu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Malakul maut, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, dan inilah nama malaikat pencabut nyawa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Juga dijelaskan dalam hadis ini, hadis riwayat Al-Barra bin Azib ini menyebut malakul maut. Al-Quran juga menyebut malakul maut dalam surah As-Sajdah. Allah berfirman, qul yatawaffakum
malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu kepada kalian. Jadi Quran menyebut malakul maut, hadis juga menyebut malakul maut, dan wajib kita menisbatkan nama ini kepada malaikat pencabut nyawa dan tidak menisbatkan nama lain. Selama ini kan kita mendengar nama malaikat pencabut nyawa siapa? Israil. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi Israil ada di dalam riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat, riwayat yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani, dari pendeta-pendeta mereka. Mereka sering menceritakan kisah-kisah masa lalu. Di tengah mengisahkan masa lalu itu sering menyebut nama orang, nama malaikat, termasuk malaikat pencabut nyawa yang disebut dengan sebutan Israil. Ya, mereka sebutkan hanya di dalam riwayat Israiliyat. Dan kita tidak boleh menisbatkan nama ini kepada nama malaikat pencabut nyawa karena sumbernya riwayat Israiliyat, sedangkan Quran dan hadis yang sahih menyebut dengan sebutan malakul maut. Duduklah malakul maut ini di samping kepala orang mukmin yang akan mati tadi. Lalu berkata, ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Kalau ada salah seorang yang mengingatkan agar tidak teriak-teriak tuh bagus, jazakallahu khairan. Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Maka fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa fayakhudhuha. Keluarlah si nyawa atau ruh tersebut mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut gelas yang ditunggingkan. Ini gelas tunggingkan, tapi saya nggak akan saya praktekkan. Apa yang terjadi? Apakah tertahan, tersendat? Enggak, dia mengalir deras, lancar, enak. Lalu diambillah oleh malakul maut. Hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard. Sehingga apabila ruh ini keluar, bersolawatlah kepada ruh tersebut seluruh malaikat yang ada antara langit dan bumi. Dan wa kullu malakin fis sama, seluruh malaikat yang juga ada di langit. Di langit ada malaikat, di bumi ada malaikat, antara langit dan bumi juga ada malaikat. Bagi ikhwan dan akhwat yang sering mengikuti kajian hari Selasa pagi di Radio Roja Bandung 5:30 sampai 7:30, pasti pernah mendengar ketika menerangkan salah satu di antara amalan malaikat di alam ini. Di antaranya ada malaikat yang mengatur iringan awan, mengatur tiupan angin, mengatur suhu udara, mengatur cuaca dan turun atau tidaknya hujan. Itu ada, bukan satu dua. Termasuk mengatur gelegarnya petir yang menyambar, guruh yang menggelora. Itu semuanya diatur oleh para malaikat yang ada di sana, yang ada di atas. Seluruh malaikat yang ada di langit dan yang ada di antara langit dan bumi bersolawat kepada ruh orang mukmin yang baru keluar dari jasadnya ini. Wa futihat lahu abwabus sama,
dan dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Walaysa min ahli babin illa wahum yad'una Allah ay yu'raja bi ruhihi min qibalihim. Tidak ada satupun malaikat penjaga pintu langit kecuali mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ruh tersebut dinaikkan ke langit melalui pintu yang mereka jaga. Karena ingin apa? Ingin pintu yang dijaganya dilalui oleh ruh orang mukmin yang baik tersebut. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fa idza akhadhaha lam yadda'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Apabila malakul maut mengambil ruh orang mukmin tadi, malaikat-malaikat yang menyertainya yang banyak tadi tidak membiarkan sedetik pun itu ruh berada di tangan malakul maut, kecuali mereka langsung mengambilnya secara estafet, lalu meletakkan ruh tersebut di atas kain kafan yang mereka bawa dari surga. Lalu ditaburkanlah hunut atau parfum dari surga, maka menyebarlah aroma wewangian yang jauh lebih wangi daripada harumnya minyak kasturi yang terwangi yang ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, para malaikat itu membawa naik ruh itu ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Tidaklah mereka berpapasan dengan satu kelompok malaikat di jalan. Jadi ketika menaik ke langit, ada berapa rombongan malaikat yang berpapasan? Kecuali malaikat yang berpapasan itu bertanya, ruh siapa yang baik ini, yang wangi ini? Dikatakan ini ruh fulan bin fulan, disebut dengan sebaik-baik nama. Yang dahulu dia dinamai dengan nama itu ketika di dunia, hatta yantahu biha ila sama'i dunya, sampai tibalah ruh ini ke langit dunia. Langit dunia, langit yang terdekat, langit pertama. Fayastaftihuna lahu, minta dibukakanlah para malaikat yang membawa ruh itu. Lalu dibukakan, maka lalu diambil atau diiringi oleh seluruh malaikat yang ada di sana. Terus diiring sampai malaikat kedua, minta dibuka, sampai langit kedua, minta dibukakan, dibuka. Lalu ketiga, keempat, sampai ketujuh. Berfirmanlah Allah Azza wa Jalla, uktubu kitaba abdi fi illiyin, catatkan catatan hambaku ini di illiyin. Wa ma adraka ma iliyun. Lalu Nabi membacakan ayat ini, wa ma adraka ma iliyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kalian apakah iliyun itu? Kitab yang dicatatkan, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan. Lalu dicatatkanlah hamba mukmin ini di dalam iliyin. Lalu Allah berkata, aiduhu ilal ard fa inni wa'antuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi dia ke tanah, karena sesungguhnya aku telah berjanji, dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke tanahlah aku mengembalikan mereka, dan dari tanah ini pula lah mereka dikeluarkan lagi kelak. Lalu dikembalikan lagi dah ke tanah, dan dikembalikanlah lagi ruh itu ke dalam jasadnya. Bertemu lagi tuh ruh itu dengan jasad. Jasad yang mana?
ya jasad yang dulu di dunia diisi oleh ruh itu, bukan jasad lain yang baru, bukan. Lalu apa yang terjadi setelah masuk lagi ke dalam jasadnya di alam kubur? Hidup lagi. Fa innahu yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu, sehingga orang ini mendengar suara langkah-langkah sendal para sahabatnya ketika para sahabat yang mengantarnya ke kuburan pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Fayatihi malakan, lalu datanglah dua malaikat. Syadidal intihar, dua malaikat ini keras sekali bentakannya. Di dalam riwayat lain disebutkan fayatihil malakan aswadan azraqan, datang dua malaikat yang hitam semu kebiru-biruan. Bayangkan, yuqalu li ahadihima munkar wali akhar nakir, yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Nama malaikat munkar nakir disebut dalam hadis yang sahih seperti yang sedang kita bahas ini, tapi tidak disebut dalam Quran. Walaupun tidak disebut dalam Quran, selama disebut dalam hadis yang sahih wajib kita yakini. Kan nggak ada dalam Quran, betul, tapi ada dalam hadis yang sahih. Dan hadis sama-sama wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi, aku diberi Quran dan diberikan juga yang semisal Al-Quran selain Quran. Itu hadis wahyu. Selama hadis itu sahih, wajib kita yakini. Termasuk dalam bab akidah, termasuk dalam perkara ini. Nama munkar nakir betul tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis yang sahih. Kalau malaikat-malaikat yang ada dalam Al-Quran, Jibril, Mikail, ya, kemudian Harut Marut, kemudian Zabaniyah, kemudian Malik, wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, berserulah para ahli neraka, wahai Malik. Malik ini penjaga neraka, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja daripada disiksa kayak begini. Hendaklah lebih baik mati gitu. Para ahli neraka berseru kepada Malik, menunjukkan nama malaikat Malik juga disebut oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun munkar nakir tidak disebut, tapi disebut dalam hadis. Malaikat Israfil tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis yang sahih. Malaikat Ridwan tidak disebut dalam Al-Quran, tidak juga disebut dalam hadis sahih. Tapi ada hadis dhaif riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah memasukkan malaikat Ridwan sebagai salah satu malaikat penjaga surga. Beliau menyatakan, wa inna fil jannati malaikatan yuqalu lahu Ridwan. Sesungguhnya di surga ada malaikat yang disebut Ridwan, berdasarkan hadis, tapi hadisnya dhaif. Makanya sebagian ulama menyatakan tidak boleh menisbatkan nama malaikat Ridwan sebagai penjaga surga karena hadisnya dhaif. Sedangkan ini urusan akidah, dan akidah harus berdasarkan hadis yang sahih. Tapi wajib kita yakini ada malaikat penjaga surga karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tanpa menyebut namanya. Datang dua malaikat hitam kebiru-biruan, bentakannya keras, syadidal intihar. Kedua-duanya bentakannya keras. Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Bentuknya mengerikan, warnanya aja hitam kebiru-biruan, bayangkan. Dari namanya munkar dan nakir terlihat bentuk dan sikapnya menakutkan. Sumiyal munkar li'anna man ra'ahu ankarahu. Disebut munkar
Karena setiap orang yang melihatnya pasti akan mengingkarinya, saking menakutkannya. Nakir, lafadz nakir juga maknanya sama dengan munkar. Isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Lalu datang malaikat munkar nakir membentak, fayantahiranihi, kedua-duanya membentak. Padahal ini orang mukmin. Wa yujlisanihi, menyuruh orang mukmin ini untuk duduk. Wa yaqulani lahu, lalu kedua-duanya berkata kepada orang mukmin ini, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ini dengan bentakan. Wa hadhi akhirul fitan tu'radu 'alal mu'min, dan ini fitnah terakhir yang dialami oleh seorang mukmin. Dan ini yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Fayaqul Rabbi Allah, orang mukmin tadi menjawab, Rabbku Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, lalu ditanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, diniyal Islam. Fayaqulani lahu, lalu dia dua-duanya bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Umumnya kan 3 ya pertanyaan itu. Tapi dalam hadis dari Al-Bara bin Azib ini ada pertanyaan keempat, wa ma amaluk, bagaimana amalmu ketika di dunia? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bih wa saddaqtu. Dulu waktu di dunia aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Fayantahiruhu, malaikat membentak lagi sampai menyatakan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Wa hiya akhirul fitan tu'radu 'alal mu'min. Ini fitnah terakhir yang disodorkan kepada seorang mukmin. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nabi membaca ayat ini ketika menjelaskan fitnah kubur, menunjukkan ayat tadi berbicara tentang fitnah kubur, tentang alam kubur. Allah memantapkan hati orang-orang yang beriman di akhirat, maksudnya di alam kubur, dengan cara mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan tegar. Karena kebayang situasi yang tercipta menegangkan dan menakutkan. Dia berada di alam yang baru saja didatanginya, ya. Nanti kita bisa membayangkan mengerikannya alam kubur ketika kita sudah membahas bab alam kubur. Kita belum sampai ke sana. Belum secara detail, baru secara sekilas saja. Orang itu baru masuk ke alam yang sangat baru, yang gelap gulita. Didatangi 2 malaikat yang secara visual mengerikan, hitam kebiru-biruan, ditambah bentakannya dahsyat. Nanti ada lagi keterangan, itu malaikat membawa palu yang besar, yang apabila palu itu dipukulkan kepada sebuah gunung yang besar, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Secara psikis, kondisi yang tercipta menegangkan, menakutkan. Orang yang berada dalam kondisi seperti itu, walaupun sudah belajar sebelumnya, ditanya pasti ngompol itu. Betapa banyaknya siswa, siswi, mahasiswa sudah belajar, sudah tenang gitu, sudah hafal. Pas besoknya ujian, soal-soal yang dia temukan adalah soal yang sudah dia baca, sudah hafal. Apa yang terjadi? Karena takut, tegang, lupa lagi ya. Aduh, ini sudah dibaca tadi malam, sudah hafal puluhan kali, tapi kok lupa lagi.
Ini apalagi di alam kubur. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Maksudnya jawabannya benar. Maka dia menjawab, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammad. Rabbku Allah, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad. Fayunadi min munadin fis sama, ada sesuatu yang menyeru dari langit. Dari isi seruannya kita ketahui ini adalah seruan dari Allah. Seruan itu menyatakan, an saddaqa abdi, hambaku ini telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkan bagi hambaku kasur dari surga, berikan pakaian kepadanya dengan pakaian dari surga, dan bukakan pintu menuju surga. Dibuka pintu menuju surga. Apa yang terjadi? Fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka bertiuplah angin surga. Aroma harumnya wewangian dari surga, sejuk dan nyamannya hawa dari surga bertiup mengalir ke alam kubur orang itu. Pokoknya kebayang menyenangkan. Semenyenangkan apa? Nggak tahu. Nanti aja coba lihat, yang semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang kayak begini. Lalu wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang, tidak lagi sempit seperti bayangan kita tentang alam kubur, asal dialami oleh orang mukmin. Selesaikah kejadian itu sampai di sana? Tidak. Wa ya'tihi wa fi riwayatin wa yumathalu lahu rajulun hasanul wajh wa hasanu thiyab thayyibur rih. Tiba-tiba datang orang. Ini di alam kubur. Orang ini wajahnya bagus, pakaiannya bagus, aroma wangian yang keluar dari badannya juga harum. Sikapnya santun, perkataannya juga sopan, enak didengar. Sikapnya menyenangkan lawan bicara. Dia berkata, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwani minallah wa jannatin fiha na'imu muqim, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Berbahagialah engkau dengan perkara-perkara yang akan membuat engkau senang di sini. Berbahagialah engkau dengan keriduan Allah, surganya yang di dalamnya banyak kenikmatan yang abadi. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang ini datang dengan membawa kabar gembira, penyampaiannya membuat orang suka. Orang mukmin ini menjawab, wa anta fabasyarakallahu bi khair, demikian juga engkau, semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Man ant? Fawajhuka alwajhul ladhi ya'ti bil khair. Siapa engkau ini? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan, nyenengin gitu, betah ngobrol sama orang kayak begitu. Di luar dugaan dia menjawab, ana amaluka sholih, aku adalah amal solehmu waktu kamu ketika di dunia. Fawallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an fi ma'siyatillah fajazakallahu khaira. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang dirimu ketika di dunia kecuali engkau ini orang yang sangat bersegera dalam menunaikan ketaatan, tapi lelet, lambat, lemot dalam melaksanakan kemaksiatan. Diajak maksiat, lelet dia. Diajak kebaikan, wah semangat baik, semangat banget. Kayak begitu tuh kamu dulu. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini.
Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Dibukakan pintu ke surga dan pintu ke neraka. Dilihat di neraka ada rumah untuk dia. Kata orang itu, hadza manziluka law asaitallah. Itu rumahmu tuh di neraka. Kalau dulu ketika di dunia kamu maksiat kepada Allah. Abdalakallahu bihi hadza. Allah mengganti rumahmu dengan yang di neraka dengan rumahmu yang di surga. Tuh lihat, diperlihatkan rumah dia di surga, istana yang super megah, lebih megah daripada kemegahan istana termegah yang ada di dunia. Kita belum pernah masuk ke istana termegah di dunia, belum ya? Nggak kebayang kayak apa. Konon itu ketebalan karpetnya aja itu kayak kasur, ngemplat diinjak itu kayaknya. Belum tata ruangannya yang menyenangkan, barang-barang yang sangat lux luar biasa itu di akhirat jauh lebih mulia, lebih mewah. Perabotan emas dan perak, mutiara-mutiara. Ada bidadari-bidadari surga. Dan banyak lagi kemewahan lainnya yang menyenangkan. Dilihat rumah yang di surga itu oleh orang mukmin tadi, fa idza ra'a ma fil jannah. Ketika dia melihat rumah dia di surga, dia cepat berdoa, Rabbi ajlis sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa cepat menemui istriku dan hartaku. Karena dia melihat istrinya di sana dari kalangan bidadari surga, menunggu di sana dengan perabotan super mewah yang ada, segerget gitu, nggak sabar. Ya Allah, segerakan kiamat. Karena sebelum kiamat nggak bisa masuk ke sana. Makanya berdoa, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Fayuqalu lahu uskun, dikatakan diam dulu kamu, tenang. Siapa yang nggak greget itu, aduh, ingin segera kalau bisa terbang deh ke sana. Penjelasan tentang orang mukmin cukup sampai di sini. Lalu Nabi melanjutkan, innal abdal kafir wa fi riwayah al fajir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama' malaikatun ghiladun shidad sudul wujuh ma'ahumul musuh minan nar. Sebaliknya seorang hamba kafir atau fajir itu durhaka, banyak dosa. Bila dia sudah sampai di ujung waktu kehidupannya di dunia, menjelang kepergiannya ke akhirat, turun para malaikat dari langit, ghiladun shidad. Ghilad dan shidad. Ghilad itu kasar atau keras, shidad kasar. Ghilad maknanya qad nuzi'ar rahmah min qulubihim, telah dicabut rasa kasihan, rasa kasih sayang, rasa cinta dari hatinya. Ghilad itu tidak berperasaan, tidak kasih sayang, tidak memiliki tidak berbelas kasihan. Karena ini tugasnya mengazab. Dan ini karakter para penjaga di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang ghilad dan syidad. Tugasnya nyiksa. Kalau yang nyiksa punya rasa belas kasihan, nggak akan tega ya. Ada copet ketangkap, kita jadi korbannya, gemesnya bukan main. Diikut ngehajar sampai sudah babak belur, belum berdarah. Apakah terus nggak? Udah kasihan. Ada berbelas kasihannya. Malaikat yang harus menyiksa di surga, siksaannya dahsyat. Kalau diberi rasa belas kasihan sedikit, nggak akan tega tuh. Dicabut rasa belas kasihan dalam hatinya.
Termasuk malaikat yang mendatangi orang kafir atau orang fajir yang akan mati juga ghiladun syidad, wajah mereka hitam. Mereka membawa al-musuh dari neraka. Al-musuh maknanya adalah kain yang kasar, yang apabila terkena kulit selain perih juga gatal, sakit. Wallahu alam kayak apa itu? Mungkin kayak karung goni. Pernah lihat karung goni ya? Mungkin seperti itu. Indah neraka. Lalu duduklah para malaikat ini di samping orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut sehingga dia duduk di samping orang tersebut. Lalu berkata malakul maut, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Keluarlah dia tapi enggan, nongol aja dari tubuhnya. Lalu fayantazi'uha kama yuntaza'us safud minas sufil mablul. Dicabutlah nyawa itu oleh malakul maut seperti dicabutnya safud dari kain wol yang basah. Safud itu besi yang di batang besinya itu ada cabang-cabang dari besi juga. Itu masuk ke dalam kain wol yang basah yang apabila dicabut apa yang terjadi? Cabang-cabangnya pasti nyangkut, ngait di serat-serat kain wol yang basah. Kain wol yang basah kuat. Dicabutlah oleh malakul maut dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Fatuqatta'u ma'ahal uruq wal asab. Putuslah bersamaan dengan dicabut nyawanya itu urat-urat dan syaraf-syaraf orang tersebut. Padahal kita tahu syaraf itulah yang menyebabkan kita bisa merasakan rasa sakit, rasa dingin, rasa panas, rasa disentuh itu karena ada apa? Ada syaraf. Putus syarafnya. Putus juga urat-uratnya. Nabi yang menyatakan begitu, fatal anhu kullu malakin minas bainas sama'i wal ard. Dilaknatlah ruh ini oleh seluruh malaikat antara langit dan bumi. Ditutup seluruh pintu-pintu langit. Tidak ada satupun malaikat yang menjaga pintu langit kecuali seluruhnya berdoa kepada Allah agar ruh itu tidak dinaikkan melalui pintu yang mereka jaga. Diambillah oleh malakul maut. Diambil alih oleh malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Disimpanlah ruh itu di atas al-musuh tadi, kain yang sangat kasar. Lalu tersebarlah aroma bau yang menyengat, yang lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di alam dunia ini. Nggak kebayang kayak apa ya. Ada bangkai tikus saja kita bisa muntah. Padahal bangkai tikus bukan bangkai terbau. Ini lebih bau daripada itu. Dibawalah naik ke langit. Tidak ada satu rombongan malaikat pun yang berpapasan dengan ruh itu kecuali mereka bertanya, ruh siapa yang busuk ini? Dijawab, ruh fulan bin fulan. Disebut dengan seburuk-buruk nama. Lalu sampailah ke langit dunia, langit terdekat. Minta dibukakan tapi tidak dibukakan pintu untuk dia. Lalu Nabi membacakan ayat dalam Al-Quran, ya. Allah berfirman, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka
dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Jangankan unta ya, jari kita aja nggak bisa masuk ke lubang jarum, apalagi unta. Alias apa? Mustahil. Semustahil itu mereka dibukakan pintu langit, dimasukkan ke dalam surga. Semustahil masuknya unta masuk ke lubang jarum. Lalu Allah berfirman, hambaku ini telah berdusta. Catatkan catatan hambaku ini di sijjin, di tanah yang terendah. Lalu kembalikan hambaku ini ke bumi, karena aku berjanji dari bumilah aku menciptakan mereka, ke bumilah aku mengembalikan mereka, dan dari bumi pula aku akan mengeluarkan mereka kembali. Lalu dilemparlah ruh itu dari atas langit. Sebelum sampai ke jasadnya, dia disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini masalah gaib. Kita tidak boleh mempercayai informasi tentang yang gaib, kecuali kalau yang gaib itu diterangkan dalam Al-Quran. Wajib kita percayai. Jangan diakal-akali. Emang burung bisa lihat gitu? Mungkin. Allah menyatakan begitu dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu min fi makanin sahiq." Siapa orang yang syirik kepada Allah, seolah-olah mereka itu jatuh dari langit, disambar oleh burung, lalu dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ternyata ayat itu bercerita tentang ruh orang kafir. Begitu mau dinaikkan ke atas langit, ditutup pintu langit, nggak bisa dibuka. Kata Allah, kembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur. Maka dikembalikannya bukan dihantar, tapi dilempar begitu saja. Disambar oleh burung, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Lalu kembalilah masuk ke dalam jasadnya di alam kubur. Datang dua malaikat. Kayak tadi. Bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia hanya menjawab, ha la adri, apa aku tidak tahu. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dia juga jawab tidak tahu. Bagaimana pendapat tentang seseorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia tidak mengetahui namanya. Siapa? Nggak tahu. Disebut Muhammad. Oh, dia ingat. La adri sami'tun nas yaquluna dzaq fa aqulu. Iya, aku ingat. Aku mendengar orang-orang mengatakan nama ini. Dikatakan la daraita wa la talauta. Kamu tidak tahu dan kamu dulu tidak pernah membaca. Lalu Allah mengatakan, hambaku ini telah berdusta. Hamparkan baginya kasur dari api neraka. Bukakan pintu menuju neraka. Dibuka. Maka bertiuplah angin dari neraka. Panasnya dan baunya nggak kebayang. Ini azab kubur yang pertama, dibukakan pintu neraka. Kedua, wa yudayyaqu alai qabru hatta takhtalifa fi adla'uhu. Dihimpit tubuhnya oleh tanah di sekitarnya sampai remuk tulang belulangnya. Tsumma saraq kama kana, lalu kembali utuh seperti sedia kala. Dua. Ketiga, fayatihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Datang orang buruk rupa, buruk pakaiannya, dan bau badannya. Sikapnya juga rese, kasar, nyebelin, pingin nonjok. Kata-katanya kasar. Dia berkata, abshir billadhi yasuk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'an. Ini susah diterjemahkan secara pas, tapi seadanya aja. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuatmu menderita. Kalimat ironis ya. Engkau berbahagia, selamat berbahagia dengan apa-apa yang akan membuatmu menderita. Inilah hari yang kamu
telah dijanjikan untukmu. Orang ini bertanya, siapa kamu? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku adalah amal busukmu ketika di dunia. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah wa sari'an ila maksiatillah fajazakallahu syarra. Demi Allah, aku tidak tahu tentang dirimu ketika di dunia, kecuali yang aku tahu kamu ini orang yang paling lelet dalam melakukan ketaatan. Disuruh mengerjakan perbuatan baik lelet. Ada seruan azan, baru adzan tenang, nggak langsung beranjak untuk berwudu. Belum qomat. Setelah qomat, oh belum takbir. Setelah takbir, oh belum baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, setelah ruku, baru rakaat pertama. Masbuk juga masih kebagian berjamaah. Habis salam, nanti sendirian juga bisa. Ya. Habis waktu, besok juga zuhur mah ada lagi. Begitu terus, leletnya luar biasa. Diajak ngaji, lelet. Diajak baca Quran, lelet. Diajak kebaikan, ketaatan, lelet. Tapi diajak maksiat begitu bersemangat. Di sana tuh ada dangdutan. Oh ya ikut. Belum selesai beritanya tuh. Ayo ikut. Di mana? Maksiat begitu semangat. Maka Allah membalasmu dengan keburukan pada hari ini. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Lalu dilepaskan kepada orang itu satu orang yang buta, tuli dan bisu. Di tangan orang itu tergenggam martil. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Kalau martil itu dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Fayadribuhu darbatan thumma yasiru biha turaba. Dipukulkan martil itu kepada orang tadi, orang kafir atau orang durhaka yang tadi, satu kali pukulan sampai rata dari jadi tanah. Thumma yu'iduhu Allahu kama kana. Lalu Allah mengembalikan lagi orang itu seperti sedia kala. Dipukul lagi. Berteriak dia dengan teriakan yang keras. Teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar, yaitu jin dan manusia. Yang seandainya kedua makhluk ini mendengar, niscaya mereka akan pingsan. Saking mengerikannya itu baru teriakan. Thumma yuftahu lahu babun minan nar. Lalu dibukakan bagi dia pintu ke neraka. Wa yumahadu min furushin nar. Dihamparkan kasur-kasur dari api neraka. Orang itu melongok melihat ke neraka. Di neraka jauh lebih ngeri lagi daripada di alam kubur. Lalu dia berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Karena kalau kiamat terjadi, dia bebas dari azab kubur, tapi lari ke neraka yang jauh lebih dahsyat. Makanya dia berdoa, ya Allah jangan jadikan kiamat. Isi doanya bertolak belakang dengan doa orang mukmin. Kalau orang mukmin, ya Allah segerakan kiamat. Kalau ini, ya Allah jangan jadikan kiamat. Saya tanya, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Orang mukmin salah, dua-duanya nggak dikabul. Sebab jadi tidaknya kiamat bukan karena doa mereka, bukan. Mau berdoa mau tidak, kiamat sudah ditetapkan. Kapan waktunya? Doa mereka itu merupakan ekspresi kondisi jiwa mereka. Orang mukmin ingin segera, makanya berdoa, ya Allah segerakan. Orang kafir ingin nggak jadi, jangan, lebih baik disiksa di azab kubur daripada ke neraka. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Selain itu hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, Imam Abu Daud At-Tayyalisi, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan ini menceritakan tentang proses sejak dicabutnya nyawa manusia, baik orang mukmin ataupun orang kafir, sampai masuk ke alam kubur.
bagaimana kondisi di alam kubur. Kita sekarang menelusuri seluk-beluk alam kubur. Begitu mengerikan. Tapi sayang waktunya habis. Ya, cukup lagi untuk melanjutkan penjelasan ini, cukup dulu sampai di sini, dan sisa waktu yang ada sampai menjelang zuhur insyaallah kita akan gunakan untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Bagi ikhwan boleh ngacung langsung, boleh pakai catatan, dan bagi akhwat pakai tulisan saja, nanti kita akan bacakan ya. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama. Yang disebut dalam hadis yang saya baca tentang warna hitam kebiru-biruan pada malaikat dalam kubur adalah matanya, bukan warna tubuhnya secara umum. Titik. Oh, ini mungkin pemberitahuannya. Ini informasi baru bagi saya. Tapi tolong sebutkan di mana, apa ini terjemahan atau teks asli hadisnya. Kalau terjemahan mungkin kreasi si penerjemah, siapa penerjemahnya juga. Tapi saya belum pernah menemukan bahwa itu matanya, bukan tubuhnya. Tapi mungkin ada keterangan, tapi saya belum tahu. Makanya tolong kasih tahu, koreksi lagi nanti ya kalau ada yang salah. Wallahu a'lam. Kalau baca terjemahan memang harus hati-hati. Saya pernah menemukan terjemahan buku Kitabul Ilmi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Juga buku Hilyatul Talibil Ilm susunan Syekh Bakar Abu Zaid. Begitu dibaca, saya baca aslinya, jauh berbeda. Ada khianat ilmiah, ada salah terjemahan gitu ya. Itu yang mendorong saya kemudian menerjemahkan Kitabul Ilmi Syekh Al-Utsaimin tersebut. Karena ada terjemahan lain tapi ngaco salah gitu. Jadi tapi mungkin saja si pengkoreksi ini benar dan saya yang salah, tapi tolong nanti kasih referensinya yang lebih jauh ya. Izin dijelaskan sesuai syar'i bila mana di antara keluarga ada yang masuk neraka. Kita tidak mengharap masuk neraka. Apakah anak yang soleh yang masuk surga bisa memohon kepada Allah agar keluarga yang di neraka bisa dipindahkan ke surga? Kalau yang dimaksud keluarga ke neraka tersebut adalah orang kafir, orang musyrik, nggak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Jangankan kita, para nabi juga tidak. Di antara para nabi ada yang keluarganya masuk neraka, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya dua-duanya masuk ke dalam neraka, seperti Nabi Ibrahim. Ayahnya ahli membuat patung yang disembah, tidak bisa menyelamatkan. Nabi Muhammad SAW, kedua orang tuanya dan pamannya Abu Thalib juga ahli neraka, tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau keluarganya adalah kafir atau musyrik tidak bisa. Tapi kalau keluarganya tidak kafir, dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa. Bagaimana seorang apabila kebaikan dan keburukannya sama yang diterima di alam kuburnya? Iya, ada 3 golongan manusia setelah ditimbang. Dan ini dijelaskan dalam kitab-kitab akidah, di antaranya Mukhtasar Ma'arijul Qabul Sunan Syekh Ali Al-Hakam. Pertama, orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, dia akan ke surga langsung tanpa ke neraka terlebih dahulu. Kedua, orang muslim yang dosanya lebih besar, lebih banyak, lebih berat daripada pahalanya, maka sangat mungkin dia langsung masuk surga tanpa ke neraka dulu kalau dia dapat syafaat dari beberapa pihak. Syafaat dari para malaikat, dari nabi,
dari keluarganya, dari beberapa pihak bisa selamat. Tapi kalau umpamanya tidak, ya, maka dia masuk ke neraka terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti dimasukkan ke dalam surga. Ketiga, yang sama antara baik dan buruk, seimbang. Maka di awal-awal selesai penimbangan dia ada di Al-A'raf, sebuah bukit antara surga dan neraka. Ketika dia melirik ke dalam neraka, dia menangis dan berlindung kepada Allah. Ketika dia melirik ke surga, dia memohon agar Allah masukkan. Itu selama berapa waktu, tapi akhirnya dia dimasukkan juga ke dalam surga. Apakah orang yang meninggal setelah dikubur, apabila orang tersebut soleh langsung masuk surga? Enggak. Tadi sudah dijelaskan, dia memperoleh nikmat kubur. Ke surga, ke neraka belum dialami dulu, nanti setelah kiamat. Tidak ada manusia yang bisa ke surga atau ke neraka sebelum kiamat. Dan yang pertama kali ke surga adalah Rasulullah SAW. Jadi di alam kubur dulu memperoleh nikmat kubur atau azab kubur. Apakah benar jika seseorang mau meninggal, maka 40 hari sebelum ia dicabut nyawa, ia sudah termasuk orang mati? Sudah termasuk orang mati? Ya belum. Banyak orang umpamanya sebelum mati dia lari dulu, main futsal dulu gitu ya. Nah, pulang main futsal pakai motor ngebut ketabrak mati. Padahal beberapa jam, bukan 40 hari. Dan apakah orang tua yang sudah meninggal bisa melihat aktivitas sanak saudaranya di dunia? Enggak. Nanti kita akan jelaskan kondisi di alam kubur ya. Muzayin di studio Roja, ada pendengar yang bertanya? Ya, silakan. Sebentar, Muzayin kurang jelas. Ulangi dari awal. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yati di Fatis mau nanya, kalau mau sholat biar nggak diganggu setan, boleh nggak kalau melangkah dulu ke kiri 3 kali? Soalnya kalau habis sholat selalu ada gangguan setan. Iya. Ibu Yati di Khalis, barakallahu fiik. Agar tidak diganggu setan, meludah dulu ke kiri 3 kali, boleh enggak? Iya, nanti bisa rutin, setiap mau sholat meludah dulu. Nanti orang menganggap itu bagian dari ritual sholat. Tidak boleh menambah-nambah ya. Godaan pasti ada, mau meludah dulu mau tidak, godaan pasti ada. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh meludah terlebih dahulu, atau tidak menyuruh ta'awud terlebih dahulu, atau tidak menyuruh baca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi pengusir setan. Enggak, Nabi tidak mencontohkan dan juga tidak menyuruh. Yang beliau lakukan takbir, konsentrasi, dan setan pasti ada. Mau ta'awud dulu mau tidak, setan pasti. Tapi ketika ada gangguan ya, ada gangguan, iya, ta'awud lalu meludah ke kiri 3 kali. Sebagaimana seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syaitan qad yahulu baini wa baini sholati wa qiraati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan itu kadang mengganggu saya, menghalangi antara saya dengan salat saya dan bacaan saya. Kata Nabi, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu adalah setan yang namanya khinzib. Fa idza ahsastahu, kalau kamu mengalami hal itu, maka ta'awudlah, lalu berpalinglah, meludahlah ke kiri 3 kali. Fa fa'ala fa dhahaba ma yajidu. Maka dia melakukan saran itu, lalu hilanglah gangguan dari dirinya. Sekarang bagaimana kalau sedang sholat berjamaah begitu? Apalagi imamnya, duh ada setan, jadi ngelamun dalam sholat, ta'awud lalu meludah. Apakah benar? Tidak. Syaikhul Utsaimin menyatakan
bahwa yang dimaksud sholat orang itu adalah sholat tahajud sendirian, bukan berjamaah. Makanya tidak pernah didapati Nabi melakukan itu ketika sholat berjamaah. Tapi ketika sholat malam sendirian, beliau kalau ada ayat tentang surga, beliau memohon surga. Kalau ada ayat tentang neraka, beliau memohon dijauhkan dari neraka. Kalau ada ayat yang menyuruh tasbih, beliau bertasbih dulu. Itu hanya ada di dalam sholat tahajud, dan tidak pernah diceritakan beliau melakukan itu dalam sholat fardu. Oleh karena itulah, maka ketika kita sholat fardu lalu ada godaan, cepat kita palingkan lagi konsentrasi kita untuk menghayati bacaan sholat. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mendengar Aisyah RA radhiyallahu anha tulis mengatakan sakit yang dialami Rasulullah SAW ketika sakaratul maut adalah sakit yang paling diderita seumur hidup. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan penjelasan Ustadz cara malaikat kepada kematian orang mukmin? Pertanyaan yang bagus. Benar, Nabi SAW mengalami sakaratul maut yang hebat. Demikian juga beberapa sahabat, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, mengalami sakarat yang luar biasa hebat, menderita sampai pingsan berkali-kali. Apakah tidak bertolak belakang dengan yang tadi? Tidak. Syekhul Islam menyatakan apa yang dijelaskan di dalam hadis tadi itu umum untuk umumnya orang, tapi tidak semua orang begitu. Hada laisa laziman likulli muslim. Itu tidak mesti terjadi kepada setiap muslim, tapi umumnya begitu. Ada orang yang dicintai oleh Allah karena kesolehan. Setiap kali dia berdosa, Allah memberikan musibah untuk menghapus dosa dia. Dan apabila saat kematian dia tiba, ada dosa yang belum terhapus, Allah memberikan penderitaan kepada dia di saat sakaratul maut. Diberatkan sakaratul maut. Dengan hebatnya penderitaan yang dialami di sakaratul maut, berguguranlah dosa yang tersisa, dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Itulah yang dialami oleh Nabi SAW, oleh orang-orang soleh di kalangan sahabat dan tabi'in dan para ulama. Adapun orang kafir, ketika orang kafir berbuat kebaikan, kebaikannya Allah balas di dunia dengan harta, kesenangan, kebahagiaan, pangkat, jabatan, popularitas, dan hal-hal yang duniawi lainnya. Bila saat orang itu mati ada kebaikan yang belum Allah balas di dunia, Allah entengkan kematiannya. Dan itu kebaikan yang dia alami. Diringankan kematiannya, menghapus seluruh kebaikan yang tersisa. Sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak memiliki kebaikan yang harus lagi dibalas oleh Allah di akhirat. Tinggal babak belur aja karena dosa-dosanya. Makanya kadang ada orang kafir yang matinya enak, mati dengan tenang, gitu ya. Makanya di kuburannya ditulis RIP, Ru Indonesia Pihak. RIP apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di sana, padahal babak belur. Iya, ada kalanya seperti itu. Jadi bagaimana kondisi matinya seorang tidak menjadi indikasi soleh atau salahnya dia. Apa kiat supaya kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah? Udah 4 kali daurah kiat menggapai istiqomah ya, dan belum tamat, dan gak akan ditamatkan kayaknya. Pasti jawabannya dengar aja lagi itu di YouTube sudah ada. Enggak begitu jawaban saya. Pertama, teruslah mencari ilmu. Sebab ilmulah yang akan melandasi amal kita. Ilmu itu pengundang turunnya hidayah dari Allah. Ilmu itu tameng, benteng dari semua syubhat dan syahwat dan seterusnya. Kedua, gaul. Bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang ahli ibadah, agar kita terbawa imbas kebaikan mereka. Dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk, yang menyeret kita kepada keburukan.
Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agama itu akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Itu adalah doa-doa agar kita diistiqamahkan oleh Allah SWT. Tingkatkan ibadah, baik kuantitas ataupun kualitas. Jauhi semua kemaksiatan, ya. Dengan cara itu Allah akan membimbing kita untuk selalu istiqamah. Bagaimana sikap atau ucapan perbuatan kita ketika menghadapi tetangga atau teman dekat non-muslim yang sakit dan meninggal? Sikap kita kepada orang kafir ada berapa? Pertama, selama orang kafir itu hidup. Dan orang kafir itu tidak memerangi kita karena agama kita. Tidak mengusir kita, tidak membantu orang lain dalam memerangi kita, maka kita boleh bermuamalah, dagang, berbuat baik, mengadakan perjanjian kerjasama, boleh. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu surah Al-Mumtahanah. Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, boleh bermuamalah. Nabi SAW berdagang nggak dengan Yahudi? Iya, berdagang, berjual beli. Malah ketika meninggal, baju besinya digadaikan bukan ke sahabat tapi ke Yahudi. Menunjukkan muamalah dengan Yahudi, dengan Nasrani dibolehkan. Makanya kalau umpama ada orang mengatakan haram membeli produk Yahudi, mana dalil yang mengharamkan? Nabi aja bermuamalah dengan orang Yahudi. Tapi kan Yahudi sekarang jahat. Nah, emang dulu nggak jahat gitu? Nah, Yahudi sekarang kan kafir. Emang ya dulu nggak kafir gitu? Yahudi sekarang kan memerangi umat Islam. Emang dulu nggak gitu? Sama gitu ya. Ada seseorang di Saudi, dia datang dengan membawa mobil, lalu mendatangi sebuah rumah makan. Di sana rumah makan itu menjual soft drink buatan Yahudi. Kata mereka, kata dia, itu nggak boleh dijual, haram, hancurkan, buang. Orang ini nggak bisa jawab. Lalu menelepon Syekh, ya Syekh, ini ada orang menyuruh saya membuang ini produk-produk Yahudi. Saya bilang, dia datang ke sana pakai apa? Pakai mobil. Apa merek mobilnya? Ternyata buatan Amerika. Bilang ke orang itu, bakar dulu mobilmu, baru saya akan buang produk itu. Karena itu juga buatan Yahudi juga. Boikot produk itu. Dia memakai HP merek Yahudi, pakai laptop merek Yahudi. Nggak konsisten. Apakah hanya produk-produk yang harganya murah meriah yang dijual di pinggir jalan yang haram, sedangkan HP, laptop, jam tangan, mobilnya yang jauh lebih mahal yang dia miliki dibolehkan? Apa begitu? Nggak mungkin kita konsisten dengan hal itu, ya. Jadi selama hidup orang kafir kita boleh bermuamalah selama orang kafir itu tidak melakukan dua hal, tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dan tidak membantu orang lain dalam memerangi dan mengusir kita. Kedua, ketika orang kafir itu sakit kita boleh melayatnya. Nabi SAW melayat seorang anak Yahudi, lalu ditengok, lalu diajak ke Islam dan masuk Islam. Abu Thalib ditengok oleh Nabi SAW ketika sakit kerasnya dan diajak ke Islam tapi tidak mau Islam. Menunjukkan melayat orang kafir yang sakit boleh dan berpahala dan mungkin jadi jalan hidayah. Kita tidak langsung yuk masuk Islam, enggak, tapi akhlak dan perhatian kita kepada dia jadi jalan dakwah.
Kita kan beda keyakinan kok. Kamu melayat saya, agama saya membolehkan menganggap ini perbuatan baik. Jangankan kamu orang manusia, ada kucing kelaparan saya akan kasih makan kok. Ada anjing yang najis saya akan kasih makan kalau dia kelaparan. Oh, agamaku mulia, iya dong. Lalu dia bisa tertarik masuk Islam. Boleh. Ketiga, ketika orang kafir mati, kita dilarang bertakziah dan ikut pengurusannya. Nabi SAW tidak ikut mengurus penguburan pamannya Sri Abu Thalib. Dia menyuruh Ali mengurus karena Ali adalah anaknya, anak Abu Thalib. Tapi beliau tidak melayat, tidak bertakziah, tidak ikut proses penguburannya. Itu yang ketiga. Keempat, setelah orang kafir dikuburkan, kita boleh berziarah ke kuburannya dengan syarat tidak mendoakan ampunan ataupun rahmat kepada dia. Dibolehkannya berziarah ke kuburan orang kafir didalili salah satunya ziarahnya Nabi ke makam ibunya. Nabi SAW menziarahi makam ibunya lalu menangis. Kata Umar, apa yang buatmu menangis? Kata beliau, ista'dzantu rabbi li an astaghfirullah falam ya'dzan li wasta'dzantu li ziyarati qabriha fa adinali fazural qubur fa innaha tudzakirukumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, aku diizinkan. Sekarang kalian siarahkan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Boleh kita ziarahi walaupun orang musyrik, orang kafir, tapi hanya satu yang kita lakukan, mengambil pelajaran dari kematian dia. Bahwa kita pun akan mati, tidak boleh mendoakan ya Allah ampuni dia, nggak boleh, karena dia orang kafir. Itulah 4 sikap kita kepada orang kafir dalam 4 kondisi yang berbeda. Ketika hidup kita boleh bermuamalah selama dia tidak memerangi kita, tidak membantu orang lain memerangi kita, dan tidak mengusir kita. Kedua, ketika dia sakit kita boleh menengoknya. Ketiga, ketika dia mati kita nggak boleh ikut melayatnya, mengurus jenazahnya. Dan keempat, setelah dia dikuburkan kita boleh untuk berziarah ke kuburannya untuk ngambil manfaat atau faidah bagi kita. Muzain ada lagi, silakan. Ada Ustaz. Silakan. Ada pertanyaan dari Iva di Ciwastra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah jika seseorang yang meninggal dengan keadaan tersenyum menandakan bahwa dia mendapat kebaikan dari Allah? Dan benarkah bahwa ketika sakaratul maut seseorang memperlihatkan segala amal yang sudah dikerjakan? Udah? Iya. Iva di Ciwasra, barakallahu fiik. Tersenyum apakah termasuk salah satu di antara tanda husnul khatimah? Tidak ada ayat ataupun hadis. Nanti kita akan jelaskan tanda-tanda husnul khatimah. Tapi mungkin itu indikasi. Indikasi dari apa? Indikasi dari kebaikan yang dia alami di akhir hayat. Ya. Tapi sekali lagi tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Dikhawatirkan, ini dikhawatir. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, seperti yang sudah saya singgung tadi, kadang ada orang kafir, kebaikannya di dunia ada yang belum terbalas ketika dia mau mati. Akhirnya menjelang kematiannya Allah berikan kebaikan. Berupa apa? Berupa hal yang menyenangkan dia di akhir kehidupan, menjelang kematian. Diringankan, dientengkan, kadang-kadang diperlihatkan kepada dia, dihayal dia hal-hal yang menyenangkan, lalu dia tersenyum, lalu mati. Dan kesenangan yang Allah berikan di akhir hayatnya merupakan balasan atas kebaikan dia ketika di dunia. Habis semua kebaikan dan yang tersisa hanya dosa di alam akhirat nanti. Sudah tinggal babak belur. Dikhawatirkan demikian. Makanya nanti kita akan bahas ciri-ciri husnul khatimah. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tidak ada satupun yang menyatakan mati dalam keadaan tersenyum atau tertawa. Ya. Tapi sekali lagi tidak setiap yang tersenyum, ini pasti jelek. Enggak gitu. Ada juga mungkin yang tersenyum berbahagia, ya mungkin. Tapi ini tidak menjadi indikasi baik apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, tidak.
Tapi yang husnul khotimah itu kalau ada kening di keringatnya, ya ada keringat di keningnya, ya itu tanda husnul khotimah ya. Ada hadis tentang hal itu. Bagaimana kita mengetahui amalan kita akan menjamin menjadi jawaban pertanyaan di alam kubur? Iya, pertanyaan di alam kubur yang 3 tadi bukan pertanyaan hafalan. Gak perlu kita hafalkan sekarang. Nanti kalau ditanya man rabbuk, jawabnya Rabbi Allah. Man nabiyuk, jawabnya Nabiul Islam. Ma dinuk, diniyal Islam. Ma amaluk, qara'tu kitab Allah, dan seterusnya. Nggak perlu sampai pesan nanti kalau saya mati ketik selipkan di percuma. Pertanyaan itu adalah refleksi sikap kita kepada aspek tauhid. Man rabbuk itu aspek tauhid. Ma dinuk itu loyalitas kita kepada ajaran Islam. Ma nabiyuk itu bagaimana manhaj kita dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tauhidnya lurus, manhajnya lurus, loyalnya kuat kepada Al-Quran dan Sunnah, dijamin bisa menjawab pertanyaan. Tapi sebaliknya kita hafalkan sekarang, tapi tauhid kita bengkok-bengkok, tercampur syirik dan kufur dan bid'ah umpamanya. Amal kita cuek kepada kebaikan, tapi semangat dalam kemaksiatan. Hafal pertanyaan dan jawaban tadi, masuk ke alam kubur dijamin tidak akan bisa menjawab ya. Anak pernah dengar amalan tidak menjamin masuk surga karena masuk surga adalah ridho Allah. Bukan ridho tapi rahmat ya. Betul, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Karena antara amal kita yang gak seberapa dengan surga yang hebat gak sebanding. Kalau umpamanya ada orang, tolong sapukan tuh teras saya, teras rumah. Terasnya ukuran 3x2. Disapu paling semenit 2 menit beres ya, sudah beres nih 10 miliar. Sebanding enggak antara pekerjaan dengan upahnya? Enggak. Pasti orang akan bilang ini mah bukan ngasih upah, tapi ini mah ingin ngasih karena kasih sayang kepada orang itu. Upah menyapu paling 10.000, 20.000. Itu juga sudah kegedean kalau hanya nyapu kayak gitu. Ini kok 10 miliar? Ini masih bukan ngasih, pasti karena kasih sayang si pemilik rumah aja ke orang ini. Kan gitu ya? Surga dengan kedahsyatan kenikmatannya itu nggak layak dijadikan upah bagi amalan sehebat apapun yang dilakukan oleh manusia. Surga terlalu agung, terlalu tinggi. Makanya kalau ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah, bukan karena upah bagi apa? Bagi amalnya. Karena tidak seimbang. Tapi ada rahmat Allah akan berikan hanya kepada orang yang beramal soleh. Ya mungkin orang durhaka lalu diberi rahmat oleh Allah, enggak. Ibadahlah dan beramal soleh, maka Allah akan memberi rahmat kepada kita. Karena rahmat itulah kita ke surga. Wallahu a'lam. Apakah orang beriman kena himpitan kubur? Ya. Nanti akan kita jelaskan pada waktu membicarakan alam kubur. Mungkin 3 atau 4 pertemuan lagi. Karena pertemuan yang akan datang kita akan membahas dulu tanda-tanda husnul khotimah ya. Apa bahasa kelak di alam kubur? Apakah bahasa Arab? Bagaimana dengan yang tidak faham bahasa Arab? Iya, bahasa Arab. Kalau nggak paham sekarang nanti dijamin bisa. Di surga juga otomatis bisa bahasa Arab. Di alam kubur bisa bahasa Arab. Tapi jangan disimpulkan, nggak perlu belajar, nanti bisa sendiri. Kita belajar bahasa di dunia bukan untuk alat komunikasi di sana, tapi agar kita paham Quran dan Sunnah secara benar. Quran bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, kitab-kitab yang menjelaskan Quran Sunnah dalam bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab bisa salah. Untuk itu kita belajar bahasa Arab, untuk di dunia bukan di akhirat. Agar kita paham ajaran Islam secara benar, mengamalkannya secara benar, mengajarkannya secara benar, agar bahagia di akhirat, bukan untuk di sono ya. Di sono otomatis bisa sendiri.
Terakhir ya, karena waktunya sebentar lagi adzan subuh dan adzan zuhur, dan pertanyaan masih banyak tapi waktunya tidak mencukupi. Bagaimana sikap kita terhadap fitnah kubur? Apakah kita harus takut atau bagaimana, dan apa amalan agar kita siap menghadapi fitnah kubur? Iya, kita khawatir atau takut. Takut di sana kita tidak bisa jawab. Ya, takut terhadap alam kubur, takut terhadap hari kiamat, takut terhadap neraka diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan itu merupakan sebuah amalan hati yang harus dimiliki, khauf ya atau khasyah. Cuma efek yang lahir dari hal itu harus benar. Karena takut kita rem diri dari dosa dan maksiat. Karena takut kita dorong diri kita untuk beriman dan beramal soleh agar selamat di fitnah kubur nanti. Outputnya harus sebagus itu. Jangan sampai salah. Karena takut murung gitu, makan gak mau, tidur juga gak nyenyak, diajak ke masjid enggak, takut alam kubur. Itu salah. Ya, itu keliru. Iya, betul kita harus takut, tapi takut itu harus melahirkan sikap yang benar. Ya. Cukup sampai di sini kita persiapan sholat duhur. Insyaallah kita akan berjumpa di hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.